Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devan Aryawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu subbab materi dalam pelajaran biologi, yaitu adalah materi tentang metabolisme. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu metabolisme, kalian bisa banget nonton video ini sampai akhir, dan semoga setelah menonton video ini kalian menjadi paham tentang apa itu metabolisme. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu metabolisme, jadi metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam sel berupa pengumpulan dan pemecahan nutrisi atau reaksi kimia yang menyediakan energi dan bahan yang menopang kehidupan sel maupun individu. Jadi, metabolisme ini adalah salah satu atau sebuah proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel manusia, yaitu berupa pengumpulan dan pemecahan nutrisi. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan metabolisme. Nah, tujuan metabolisme ini ada 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah mengonversi bahan bakar atau makanan untuk dijadikan bahan baku penyusun seperti protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat. Lalu, yang kedua, mengonversi makanan untuk menjadi energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler. Lalu yang ketiga, itu mengeliminasi metabolis. Oke, jadi itu adalah 3 tujuan dari metabolisme yang dilakukan oleh tubuh kita. Next. Selanjutnya di sini ada tahapan metabolisme. Jadi pada tubuh manusia metabolisme bekerja melalui 2 proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Jadi di sini dalam tubuh manusia itu metabolisme terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada katabolisme dan yang kedua ada anabolisme. Perlu diketahui bahwa katabolisme dan anabolisme ini terjadi secara berbarengan atau berlangsung secara bersamaan di dalam tubuh manusia. Nah, jadi apa sih katabolisme itu? Nah, katabolisme adalah proses pembakaran kalori dari makanan beserta pengelolaan dan pemecahan nutrisinya yang digunakan oleh tubuh sebagai energi. Contohnya seperti asam amino yang sebelumnya adalah kandungan protein, karbohidrat yang menjadi glukosa, dan lemak yang menjadi asam lemak. Lalu selanjutnya ada anabolisme. Nah, apa sih anabolisme? Jadi anabolisme adalah tahapan pembakaran energi. Karena energi yang ada akan tetap digunakan untuk perbaikan jaringan. Lalu selanjutnya ada anabolisme. Jadi kira-kira apa sih perbedaan anabolisme dan katabolisme? Nah, anabolisme ini adalah tahap pembakaran energi. Hal ini terjadi karena energi yang ada digunakan untuk perbaikan jaringan tubuh. Karena energi yang digunakan untuk perbaikan jaringan tubuh yang rusak, sehingga terbentuk energi yang baru. Gak gitu, goblok. Lalu selanjutnya ada anabolisme. Nah, anabolisme ini adalah tahap pembakaran energi. Nah, hal ini terjadi karena energi yang ada akan digunakan untuk perbaikan jaringan tubuh yang rusak, sehingga terbentuknya jaringan-jaringan yang baru sekaligus menghasilkan berbagai hormon. Lalu, jika kita mengonsumsi lebih banyak kalori dari makanan maupun minuman, maka secara otomatis tubuh kita juga akan lebih banyak menyimpan energi. Nah, jadi itu adalah tahapan metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Jadi kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Lalu selanjutnya ada hal yang mempengaruhi metabolisme. Di sini yang pertama ada suhu tubuh. Nah, secara alami metabolisme akan meningkat ketika suhu tubuh menurun, atau bisa dibilang juga hipotermia, atau bisa dibilang ketika kita kedinginan, maka suhu tubuh akan meningkat. Lalu yang kedua ada stimulan. Nah, stimulan seperti kafein yang terkandung di dalam minuman dan obat-obatan yang mengandung stimulan seperti metilfenidat atau amfetamin juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Lalu yang ketiga ada hormon. Nah, di dalam tubuh terdapat hormon tiroid yang bertugas mengatur metabolisme tubuh. Oleh karena itu, hormon tiroid dapat menurunkan atau meningkatkan metabolisme tubuh jika mengalami gangguan. Yang keempat ada mengonsumsi makanan dan minuman. Jika kurang dalam mengonsumsi makanan maupun minuman, hal tersebut dapat memperlambat proses metabolisme tubuh. Lalu yang kelima ada jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin yang berbeda, maka aktivitas dan otot-otot yang ada pada manusia juga berbeda. Jadi hal ini mempengaruhi
yang namanya metabolisme tubuh. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi metabolisme. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada langkah meningkatkan metabolisme tubuh. Yang pertama, konsumsi banyak protein saat makan. Nah, tubuh membutuhkan protein untuk menjaga kesehatan otot. Yang kedua, jangan lupa makan pagi atau bisa dibilang sarapan. Nah, sarapan ini penting banget untuk kita menaikkan metabolisme dan menjaganya tetap tinggi sepanjang hari. Lalu yang ketiga, kita berolahraga. Contohnya di sini saya mengambil olahraga angkat beban. Nah, olahraga angkat beban yang berat juga penting untuk mempertahankan dan membentuk otot. Nah, tingginya metabolisme juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah otot dalam tubuh. Lalu yang keempat ada tidur yang nyenyak. Nah, kita perlu tidur yang nyenyak untuk mendapatkan dan meningkatkan metabolisme. Jika kita memiliki waktu tidur yang kurang, hal tersebut dapat menurunkan metabolisme kita. Jadi kita perlu tidur 7-8 jam sehari agar tetap menjaga metabolisme tubuh kita dan bisa tetap sehat. Nah, jadi itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas salah-salah kata yang saya ucapkan, dan mohon maaf atas jika ada kurangnya informasi yang tidak bisa saya sampaikan. Saya Devan Aryawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.